Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan berbalik arah setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan di perdagangan hari sebelumnya, di mana terlihat saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan, terutama dari beberapa saham big cap, hari ini tidak memberikan dorongan yang kuat, bahkan beberapa saham justru sudah bergerak kembali di zona merah. Bagaimana analisis Anda? Apakah memang koreksi yang terjadi hari ini murni akibat aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor? Ya, sebenarnya yang mau saya garis bawahi di sini adalah untuk posisi ISG kita sebenarnya sedang ada uji dua level resisten yang cukup kuat. Yang pertama adalah di moving average 200-nya, dan yang kedua adalah di area neckline triple bottom. Jadi artinya saat ini level yang sebenarnya harus dilewati untuk sementara waktu adalah di level 6.953. Cuma sayangnya hari ini kembali kita tertekan ke bawah 6.900 yang cukup kuat. Jadinya untuk saat ini sekali lagi masih butuh konfirmasi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kenaikan big caps kemarin juga lumayan surprise gitu ya, setelah libur bursa yang cukup panjang, tetapi akhirnya pasar ini masih berespon cukup positif terhadap ISG, dan saya kira untuk saat ini hari ini koreksi yang terjadi ini masih cukup wajar, dan ini masih sangat positif sekali untuk kedepannya, karena rilis data kuartal pertama ini cukup menarik sekali. Beberapa emiten, kita tidak hanya bicara yang big company, tetapi juga beberapa emiten-emiten yang lain justru ini juga masih menunjukkan adanya penguatan. Jadi saya pikir ini akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk beberapa waktu ke depan bagi ISG. Baik, beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Anda optimis 69 masih mampu dipertahankan, Pak? Tadi juga sempat menyentuh di 6897, Pak Audi. Ya, untuk saat ini sebenarnya koreksi yang akan terjadi, saya pikir ketika ISG masih turun ke bawah 6.900 masih cukup wajar dan masih sangat terbuka sekali. Cuma yang mesti digarisbawahi untuk saat ini adalah potensi koreksi untuk ISG masih kembali lagi terbuka. Untuk saat ini level 6.836 ini masih akan menjadi support untuk kedepannya. So far, jika memang ada koreksi dan masih turun ke bawah 6.900 dan dia masih bertahan atau setidaknya bertengger di atas 6836, saya pikir masih cukup positif ke depannya. Jadi artinya koreksi yang akan terjadi atau yang hari ini terjadi kemungkinan memang hanya aksi taking profit atau koreksi yang cukup sehat gitu. Untuk jangka yang menengahnya probabilitas atau kemungkinan ini masih sangat terbuka. Baik, hari ini sektor teknologi tampaknya menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Kalau kita lihat juga dari sisi global, dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi, di Bursa Wall Street tampaknya teknologi juga kembali bangkit, rilis kinerja mereka juga tidak seseram yang dibayangkan sebelumnya begitu. Bagaimana Anda melihat penguatan dari sektor teknologi, terutama dari pasar saham Indonesia di perdagangan hari ini? Ya, ini juga sejalan karena memang kalau kita lihat di Wall Street atau kita lihat di Dow Jones, S&P, kekhawatiran akan stress bank ini kembali lagi mencuat dalam beberapa hari terakhir. First Republic Bank ini dikabarkan mengalami withdrawal yang cukup besar atau kehilangan deposit yang cukup besar, 75 miliar US dollar, dan ini memang mengkhawatirkan para investor di sana. Tetapi akhirnya pada saat rilis big tech di sana, akhirnya ini memutus atau memberikan sedikit stimulus yang cukup kuat kepada investor bahwasanya kondisi earnings di first quarter ini justru memang masih cukup kuat. Dalam negeri juga sama. Kalau kita lihat kemarin rilis data Goto ya, walaupun kita lihat first quarternya masih negatif, tetapi kalau kita lihat secara trennya ini justru mulai mengalami kenaikan. Jadi memang targetnya emiten Goto ini atau manajemen dari Goto ini memang EBITDA untuk di kuartal keempat ini tahun ini akan kembali lagi akan bisa positif. Jadi saya pikir perlahan tetapi pasti, dan kalau kita lihat ternyata sentimen-sentimen yang saat ini berlangsung di bank ini tidak serta-merta membuat para investor atau kondisi emiten-emiten khususnya teknologi ini
juga cenderung Baik. tertekan. Tetapi kita harus bisa melihat lagi ke depannya karena memang dampaknya ini kalau jika memang kembali lagi terjadi stress bank di Amerika, kemungkinan besar juga bisa merambat ke regional khususnya termasuk di Indonesia itu sendiri. Oke, hari ini Untuk Gotoh hari ini, menguat cukup signifikan Pak Audi di 5,05% dan berada di level 104 ini. Analisisnya untuk perdagangan di pekan depan untuk Gotoh, terutama dari sisi teknikal. ya oke, untuk Gotoh untuk teknikal hari ini sebenarnya cukup bagus sekali. Dia kembali lagi ke level 104 di penutupan dan level 103 ini adalah book value per share yang cukup bagus untuk Gotoh dan akhirnya kembali lagi bisa naik. Dan untuk on teknikalnya kembali lagi dia naik ke atas moving average 20 hari. Saya pikir ini indikasi yang cukup baik. Jadi artinya ada sentimen positif di investor yang kemarin setelah rilis first quarter dan akhirnya memberikan dorongan sentimen cukup positif. Dan untuk level resisten yang bisa diperhatikan jika memang ada dorongan yang berlanjut, targetnya adalah untuk jangka yang menengah sampai dengan di 125 untuk Gotoh, dan level yang mesti hati-hati atau diperhatikan oleh para investor untuk Gotoh adalah untuk saat ini di level 95 atau moving average 10 hari ini. Baik, di luar dari sisi pergerakan teknikalnya untuk Gotoh dan sektor teknologi secara keseluruhan, minggu depan ada pertemuan The Fed ini. Banyak pelaku pasar yang memprediksikan kenaikan suku bunga tampaknya diperlambat hanya di 25 basis point saja. Apakah ini juga akan memberikan angin segar tidak untuk saham-saham teknologi di perdagangan di pekan depan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat untuk keputusan kenaikan 25 basis point ini sudah hampir dipastikan ya, karena memang kalau kita lihat dari sisi investor maupun dari The Fed juga sudah mencanangkan memang 25 basis point ini yang paling optimal untuk posisi saat ini untuk kenaikannya. Dan kalau kita lihat dari dalam negeri pun Bank Indonesia masih menahan kembali lagi suku bunga di 5,75%. Jadi saya pikir dengan kondisi Indonesia sebenarnya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan region Asia yang lainnya ataupun kita bandingkan dengan Amerika, karena inflasi kita kemarin kembali lagi turun, dan saya pikir untuk pekan depan memang sudah dipastikan atau sudah diekspektasikan oleh pasar. Jadi saya pikir tidak akan ada impact yang begitu besar. Cuma kalau kita lihat jangka yang lebih panjangnya adalah besar harapannya memang diprediksi akan terjadi cut off untuk suku bunga. Itu yang memang diharapkan oleh pasar gitu untuk saat ini. Karena untuk kenaikan memang sudah diekspektasikan. Jadi ya kemungkinan besar akan menjadikan sentimen yang cukup positif untuk teknologi. Baik, dari sektor teknologi yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang tidak terjadi terlalu dalam, kita beralih ke saham lainnya atau sektor lainnya, ke konsumer. Ada Gudang Garam yang kebetulan hari ini juga merupakan listed companies update kita. Pak Audi, hari ini Gudang Garam mengalami penguatan di atas 8%, Pak Audi. Sebelumnya juga Gudang Garam sudah mengalami koreksi yang sudah cukup dalam, bahkan di 1.600-an. Perlahan tapi pasti Gudang Garam kembali bangkit, terutama ketika secara fundamental mereka berekspansi ke infrastruktur ini, dan disambut juga dengan kinerja mereka yang positif di kuartal pertama di 2023. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk Gudang Garam di sepanjang perdagangan hari ini, jangka pendek dan jangka menengah? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut? Ya, oke. Memang untuk kenaikan ini tidak hanya Gudang Garam ya, ada Wismilak juga kurang lebih sama. Hari ini juga responnya cukup positif karena kita lihat first quarter-nya untuk IPS sendiri ini di atas ekspektasi, dan yang fun fact-nya adalah ini adalah kuartal pertama Gudang Garam ini berhasil di atas ekspektasi pasar untuk labanya. Jadi memang ini dorongan yang cukup besar, dan kalau kita lihat volume transaksi hari ini juga di atas average 20 hari. Jadi saya pikir untuk potensial upside-nya secara teknikal ini masih sangat terbuka. Memang sudah mulai sedikit terbatas untuk level Gudang Garam, targetnya adalah di 30.500. Level resistennya. Jadi kemungkinan hati-hati jika memang nanti akan tertahan, kecenderungan akan terjadi aksi taking profit ini sangat wajar sekali di 30.500. Dan untuk saat ini jika memang sudah ada posisi, bisa untuk setidaknya mulai menaikkan level trailing stop, yaitu adalah setidaknya di level 27.800. Baik, dengan pencapaian dari Gudang Garam, Pak Audi, bagaimana Anda melihat sentimen dari tekanan kenaikan cukai rokok ini? Apakah ini akan memberikan dampak yang tidak cukup signifikan begitu, terutama untuk Gudang Garam dengan capaiannya sampai sejauh ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat perbandingan atau korelasi antara kenaikan cukai dengan penjualan atau volume penjualan ini korelasinya negatif. Jadi artinya kenaikan cukai ini akan menggerus
volume penjualan dari gudang garam itu sendiri atau dari beberapa emiten rokok yang lainnya. Jadi memang kalau kita lihat di sini ada efisiensi yang cukup menarik karena kalau kita lihat di kuartal pertama ini gudang garam ini mencatatkan kenaikan net profit margin itu kembali lagi di atas 6%. Setelah beberapa kuartal ini dia di bawah 2%. Jadi artinya memang ada aksi manajemen atau aksi manajemen ini yang berhasil mengefisiensikan atau lebih mengoptimalkan dari sisi kualitas di gudang garam itu sendiri. Jadi memang terlihat bahwa penjualan tidak naik signifikan, hanya 1,5%. HMSP juga kurang lebih 1 sampai dengan 3%. Wismilak ini yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk volume sales itu. Tapi kalau kita lihat di sini justru beberapa emiten ini net profit margin-nya ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jadi saya lihat dari sini ini yang memberikan sentimen cukup positif dari investor sehingga dorongannya cukup kuat. Oke, menarik Pak Audi, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua diperdagangkan hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Indeks harga saham gabungan tampaknya masih bergerak di zona merah, namun level 6.900-an masih mampu dipertahankan hingga penutupan sesi kedua, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.915.716, mengalami pelemahan di 0,43%. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.945.477 dibuka flat, kemudian indeks harga saham gabungan langsung bergerak ke zona merah. Namun volatilitas cukup tinggi, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau pada pukul 10 pagi tadi dan indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.958.673. Namun di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah dan lebih cenderung tertekan, bahkan tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.897.709. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat update dari beberapa indeks lainnya, di mana MNC 36 juga tertekan di 0,56%. Jakarta Islamic Index naik tipis pemirsa di 0,01%. LQ45 juga melemah di 0,35% di 961.750. Kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Teknologi masih memimpin penguatan di 1,17%, transportasi dan logistik juga menguat di 1,04%, industri melemah di 1,58%, energi juga tertekan di 0,26%. Sementara saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa yang masuk ke dalam deretan top gainers, diantaranya ada ISAT, ditutup di level 7.000 seiring dengan rilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2023 yang sangat diapresiasi oleh para pelaku pasar. Kemudian Astra International yang sebelumnya sempat tertekan, hari ini berbalik ke zona hijau, ditutup menguat di 6.750. Gudang garam menguat signifikan dan tadi pun juga sempat kita singgung 28.450 dan begitu juga dengan Goto sudah ditutup di atas level 100 kembali di 104. Sementara posisi saham-saham yang mengalami tekanan yang cukup dalam dari perbankan big cap, BBCA di 9.050, BBRI juga tertekan di 5.100 setelah menyentuh ke level tertinggi di sepanjang masa di perdagangan-perdagangan sebelumnya. PMRI juga tertekan di 5.175 dan Telkom hari ini kembali melemah dan semakin jauh meninggalkan level 4.400-an, tepatnya di 4.250. Beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Pak Audi, sebelum kita lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, kita akan coba review dulu dari beberapa perbankan big cap karena dari data penutupan tadi perbankan big cap tampaknya mendominasi yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda, koreksi yang terjadi dan juga proyeksi untuk perdagangan di pekan depan dengan catatan skenario The Fed tetap menaikkan suku bunga di 25 basis point? Ya, untuk perbankan saya pikir untuk saat ini memang koreksi yang terjadi adalah masih dalam kategori yang cukup wajar karena kalau kita lihat secara trennya pun masih di atas tren jangka pendek dan jangka menengah. Jadi so far koreksi hari ini masih disebut dengan koreksi yang cukup sehat. Dan kalau kita lihat
Sebenarnya yang menjadi kekhawatiran dari perbankan adalah pada saat kenaikan suku bunga ini mengkhawatirkan atau akan terjadi perlambatan pada sisi pertumbuhan kredit, dan ternyata pada rilis first quarter beberapa bank yang besar seperti BCA, Mandiri, BRI ini kreditnya justru malah double digit. Jadi sedangkan data dari Bank Indonesia ini menunjukkan pertumbuhan kredit ini sudah mulai stagnan, sudah mulai terbatas, sudah kembali lagi ke level single digit. Jadi artinya memang untuk saat ini justru konsumsi dari kita atau aktivitas di Indonesia ini yang memang pasca Covid setelah adanya pelepasan dari pembatasan-pembatasan yang terjadi, justru di sini kembali lagi menggairahkan, dan saya pikir untuk saat ini memang akan menjadi sentimen yang cukup positif justru untuk emiten-emiten perbankan jika memang sudah mulai kecenderungan terbatas karena kenaikan suku bunga The Fed memang sudah diantisipasi 25 basis point, dan yang diharapkan adalah memang tadi kembali terjadinya pemangkakan. Jadi saya pikir ini harusnya sudah mulai dibaca oleh investor. Oke, kebetulan ada pertanyaan terkait dengan perbankan Big Cap. Ada John Aling dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menanyakan saham BBNI. Pak Audi, penutupan hari ini di 9425 melemah di 0,79%. Perdagangan di pekan depan. Singkat saja Pak, secara teknikal untuk BBNI. Oke, ya untuk BBNI yang mesti waspadai untuk saat ini adalah trennya masih cukup positif, masih di atas jangka menengah. Yang menjadi support saat ini adalah di level 9.300. Jadi mesti diperhatikan baik-baik untuk BNI jika seminggu atau sepekan ke depan tidak turun ke bawah level 9.300, saya pikir ini masih sangat cukup menarik sekali. Boleh di hold dengan probabilitas atau kemungkinan jika terjadi penguatan, maka setidaknya adalah kenaikannya sampai dengan di level 9.700. Baik, review dari BBNI dan juga rekomendasi dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak John Aling dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita hold sebentar. Saya akan coba sampaikan saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya berasal dari beberapa sektor. Yang pertama ada Adaro dari pertambangan batubara dengan support yang bisa diperhatikan di level 3.000 hingga 3.390, lebih ke arah trading buy. Kemudian juga ada ASA trading buy 850 hingga 1010, Agro juga trading buy di 396 hingga 480, dan Aces dari retail buy on break di 442 hingga 490. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama, ada Adaro. Pertimbangan merekomendasikan saham ini, dan kebetulan juga ada pertanyaan dari Bapak Diki dari Bekasi, Jawa Barat, menanyakan saham Adaro nyangkut di 3.350. Pak Audi, sementara target price Anda ini di 3.390 dalam waktu jangka pendek dan menengah. Ya, secara teknikal ini positioning untuk Adaro masih sangat bagus sekali, di mana memang beberapa indikator ini masih menunjukkan adanya penguatan tren. Jadi saya pikir untuk saat ini lambat laun akan berjalan dengan menuju ke areanya, yaitu adalah di 3390. Jadi saya pikir saat ini justru ketika memang besok atau minggu depan, setidaknya di start di hari Senin, Adaro ini sudah mulai bergerak di atas 3.150, saya pikir potensi ke 3.390 ini semakin jauh lebih besar. Karena memang kalau kita lihat secara indikasi, secara tren masih bullish, jangka pendeknya juga masih bullish. Jadi saya pikir ini kita bisa manfaatkan dulu setidaknya untuk tren jangka pendek sampai dengan di 3.390 yang merupakan resistance moving average 200 harinya. Baik, Bapak Diki, nyangkut tadi Pak, di hold saja. Ya, untuk saat ini masih boleh di hold untuk teman-teman atau investor yang memang masih ada posisi di Adaro, karena memang ini juga kita akan menyambut rilis juga first quarter dari beberapa emiten batubara yang jika memang surprise atau kembali seperti lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, saya pikir ini akan memberikan sentimen yang semakin positif lagi, karena ada beberapa emiten juga terdorong sentimen first quarter yang memang signifikan kenaikannya. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada ASA trading buy 850 hingga 1010. Pertimbangan merekomendasikan untuk ASA. Ya, untuk ASA sebenarnya ini trennya juga sama seperti Adaro, dia jangka pendek dan jangka menengahnya ini masih sangat bullish, tapi memang kalau kita lihat tren jangka panjangnya, ASA ini kategorinya masih downtrend atau masih dalam kategori bearish. Jadi ini
saham yang masih cukup menarik karena kalau kita lihat beberapa indikator juga masih menunjukkan trennya penguatan, dari MACD juga masih menunjukkan tren yang bullish dan saat ini sudah berada di zona positif. Jadi saya pikir tidak menutup peluang bahwa untuk ASA ini setidaknya sampai dengan di level 1010. Jadi memang ini masih boleh dicermati sekali dan tetapi harus tetap diwaspadai. Level yang pasti harus dijaga sebagai support itu adalah di level 850. Jadi even nanti ASA ini ada koreksi masih di atas 850, saya pikir masih boleh sangat untuk di hold dulu. Oke, kita beralih ke sampel yang ketiga, ada Agro Bank Raya Indonesia Tbk. Hari ini menguat cukup signifikan dan Agro dalam sebulan terakhir sudah comeback di level atas 400-an. Pak Audi. Ya, indikasi yang cukup menarik juga dari Agro yang kalau kita lihat hari ini juga volume transaksi ini cukup besar gitu ya. Karena memang kita bisa melihat beberapa pekan terakhir ini Agro juga mengalami penguatan. Jadi memang secara tren jangka pendek, jangka menengah posisinya dia sudah bullish. Ini kita bisa manfaatkan dulu. Memang tidak terlalu jauh untuk Agro ini 480 level resisten yang bisa tercapai setidaknya untuk jangka pendek ini. Jadi masih boleh diperhatikan untuk teman-teman atau sobat investor yang masih ada posisi, boleh coba di keep dulu, di hold dulu. Selama dia masih bergerak di atas 396, ini kita masih bisa melihat atau ada potensi untuk Agro ini masih melanjutkan penguatan. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir dari retail pemirsa, ada S Hardware Indonesia Tbk atau ACES, ditutup di 450, menguat di 0,90% dan tadi pun juga dari sisi resisten hingga ke 490 untuk ACES. Analisis pertimbangan merekomendasikan ACES, Pak Audi. Ya, untuk ACES ini agak sedikit berbeda dengan tiga emiten yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk ACES ini memang masih posisinya masih spekulatif untuk menunggu breakout. Jadi di sini ada pattern memang dia masuk dalam parallel channel bearish. Jadi dia harus breakout dulu bearishnya ini, yaitu adalah di level 8 atau setidaknya adalah di 460. Boleh kita perhatikan minggu depan. Jika once dia breakout 460, saya pikir sampai dengan di 490 bukan hal yang mustahil untuk S Hardware, karena memang 490 ini adalah historical high-nya yang sebelumnya. Tetapi mesti dijaga atau mesti hati-hati justru ketika S Hardware ini kembali turun ke bawah 442. Ini hati-hati sekali, itu merupakan level support yang harus dijaga. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, kemudian juga ada ASA, Agro, dan ACES, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali. Saya langsung saja sapa Ibu Lisa yang ada di Medan, Sumatera Utara, menanyakan saham INKP, ingin masuk di harga penutupan saat ini. Apakah direkomendasikan atau tidak, Pak Audi? Ya, oke. Untuk INKP untuk saat ini boleh ditunggu dulu. Ketika memang ada koreksi lagi di pekan depan itu adalah di 7650 sampai dengan 7500. Ini merupakan area support yang cukup kuat. Dan jika memang nanti kembali lagi rebound di area supportnya tersebut, maka potensial upside-nya setidaknya adalah sampai dengan di level 8.300. Jadi memang masih cukup potensial. Jadi lebih ke wait and see dulu untuk saat ini. Oke, tunggu di bawah level 7.000-an. Selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mau masuk ke BRPT, Pak Audi, bisa di level berapa? Apakah direkomendasikan support dan resistennya? Oke, ya untuk BRPT di sini ada pola triple bottom, jadi memang dia harus breakout dulu. Direkomendasikan adalah lebih untuk buy on break ketika harganya sudah mulai bergerak setidaknya di 840 untuk pekan depan. Jadi boleh diperhatikan 840 ini confirmation breaknya, dan potensialnya jika memang ternyata BRPT ini breakout, boleh ambil posisi. Targetnya adalah untuk seminggu ke depan sampai dengan di level 905, dan untuk level supportnya hati-hati jika dia kembali lagi turun ke bawahnya level 815. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan properti CTRA, Pak Audi, baru ingin masuk ini. Ya, oke. Untuk properti memang di sini untuk beberapa bulan terakhir ini memang pergerakan harga sahamnya tidak kemana-mana. Jadi untuk saat ini lebih untuk dikoleksi, memang untuk jangka yang lebih panjang gitu. Untuk saat ini boleh ambil posisi kemungkinan untuk di breakout-nya itu adalah di level 1030. Jika memang nanti dia sudah tembus 1030, maka potensial
kenaikan itu terbuka sampai dengan setidaknya di 1.100, dan hati-hati jika CTRA ini justru malah turun ke bawah level 980. Baik, selanjutnya ada Bapak Wijang dari Provinsi Riau ini menanyakan saham MCAS, Pak. MCAS untuk ambil posisi di harga berapa direkomendasikan? Ya, untuk MCAS secara tren sudah mulai sedikit terbatas. Ini justru mulai hati-hati karena harga naik, volume transaksi turun. Ini justru malah mulai hati-hati akan terjadinya koreksi gitu. Jadi lebih baik untuk saat ini disarankan untuk buy on weakness. Jika memang dia sudah jebol supportnya di 8.800, saya pikir ini bisa ambil posisi di sana di sekitar area di 7.700 sampai dengan di level 8.000. Jadi memang untuk saat ini lebih disarankan menunggu dulu untuk buy on weakness di area 7.700 sampai dengan 8.000. Ya. Baik, terakhir dari Bapak Abdul dari Tulung Agung ini, Pak Audi mau tanya saham Arto, bagaimana prospek jangka pendek dan jangka menengah hari ini juga menguat cukup signifikan seiring juga dengan rilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2023. Ya, untuk Arto secara tren masih bearish, jangka pendek menengah panjang masih cukup bearish. Jadi kenaikan hari ini sebenarnya masih belum mengkonfirmasi apapun. Saya lebih menyarankan untuk ambil posisi jika memang baru ingin ambil posisi Arto adalah ketika dia sudah di atasnya 2170. Untuk saat ini, maka potensial jika dia sudah breakout 2170 terbuka sampai dengan setidaknya di level 2870. Jadi untuk saat ini lebih menunggu dulu. Hati-hati jika Arto ini turun ke bawah level 1980. Hati-hati sekali. Baik, Arto, jawaban untuk Bapak Abdul di Tulung Agung. Waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Pak Audi, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama Pak, terima kasih. Terima kasih ada Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.